Assalamualaikum kepada teman-teman Mujahidah Vlog Channel yang mengomentari keanehan seputar keyakinan beragama, baik itu Islam, Kristen, atau Yahudi. Ternyata ada juga habaib yang murtad ya. Dari zaman dahulu hingga sekarang, siapapun yang mengaku sebagai juriyah Nabi pasti akan dijaga Allah dari kekufuran. Demikian intisari dari fatwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Dalam Injil Lukas pasal 24, 39-43. Habaib tidak semua orang Arab bisa disebut habaib. Jadi habaib ini memang ada silsilah. Orang kalau berani memberikan nama habaib, berarti orang itu pasti mempunyai faktor keturunan dari Muhammad itu sendiri, disebut habaib. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu ya innallah. nah 3 dari keturunan Yaman yang mengaku zuriat Nabi murtad. Siapapun yang mengaku sebagai juriyah Nabi pasti akan dijaga Allah dari kekufuran. Demikian intisari dari fatwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Mari kita lihat fakta dalam klan Ba'alawi. Pertama, ada Thomas Riwu As-Segaf, pendeta bermarga As-Segaf. Kedua, ada Faisal As-Saqaf, tokoh liberal Yaman yang menolak syariat Islam dan menghina Nabi. Padahal As-Saqaf adalah marga mulia dalam klan Ba'alawi. Ketiga, ada Fernando Haddad, politisi di Brasil, bermarga Al-Haddad, sebuah marga yang amat dimuliakan. 3 nama, 3 benua, berasal dari klan Ba'alawi. Ketiganya hanyalah contoh untuk satu pertanyaan. Jika klan Ba'alawi benar keturunan Nabi, mengapa Allah tidak menjaga iman mereka? Merujuk fatwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, mereka sepertinya memang hanya cucu Nabi palsu. Artinya tidak sejalan dengan apa yang difatwakan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah seorang ahli fikih besar dari madhab Syafi'i yang produktif di kota Mesir dan memiliki keahlian di bidang tasawuf dan ilmu lainnya. Nah, apakah yang dilakukan Habib Taufik As-Segaf ini gejala ingin meninggalkan agama Islam? Sebab apa yang dibacanya bukan dari kitab suci Al-Quran, tapi malah kitab suci umat Kristen. Dalam Injil Lukas pasal 24, 39-43 diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya ini ketakutan, ini hantu yang datang. Gitu loh. Oh, ini makhluk halus ini yang datangi. Kok ini Yesus datang lagi? Ceritanya begitu. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Jadi lai Habib yang ngaku juriyah Nabi dari Tarimi ini banyaklah, lengkap ya. Ada di Kristennya ada, ya Thomas As-Segaf, di Islamnya ada. Pantas saja ada Habib yang murtad di Indonesia, akibat kebanyakan membaca kitab suci agama lain. Akhirnya terpengaruh jiwa kebohongan yang diwariskan dari leluhur mereka, yang mencantolkan nasab mereka kepada nasab suci Rasulullah. Dan inilah orangnya. Entah apa marga Habib ini. Apakah marga As-Segaf juga? Sebab ia tidak menyebutkan marganya, tapi hanya mengaku Habib dari keturunan Arab. Habaib tidak semua orang Arab bisa disebut habaib. Jadi habaib ini memang ada silsilah. Orang kalau berani memberikan nama habaib, berarti orang itu pasti mempunyai faktor keturunan dari Muhammad itu sendiri, disebut habaib. Kebetulan kami sendiri dari keluarga habaib, jadi kami mendapat izin respon positif untuk melihat sumur itu selama saya ada 4 tahun di sana. Apa yang terjadi? Sebelum kita mendengar semua hinaannya kepada Islam, sekarang kita coba cari tahu dulu, apakah di tanah Arab mengenal Habib? Tahukah Anda bahwa di tanah Arab gelar Habib tidak ada dan tidak dikenal, apalagi sampai dimuliakan? Di daerah asal Nabi Muhammad justru tidak ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hal ini sekarang diangkat di berbagai akun TikTok yang bicara soal Habib. Yang bicara ini adalah para keturunan Arab yang khawatir di Indonesia terjadi pembodohan soal Habib. Para TikToker ini juga bilang bahwa di Saudi tidak ada orang yang berani menyebut diri keturunan Nabi Muhammad.
apalagi sampai mengagung-agungkan Habib keturunan Nabi seperti yang banyak terjadi di Indonesia. Jadi tidak ada ya di tanah Arab istilah Habib atau Habaib dikenal sebagai keturunan Nabi. Kata Bang Haji Roma Irama, jangankan keturunan Nabi, orang Arab saja bukan. Jadi ketahuan sekali Habib yang murtad ini sedang berbohong. Jadi di sumur yang besar itu, di dalam sumur itu nggak ada airnya, kosong, kering. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini, lantas yang dibawa orang-orang yang pulang naik haji ini apa? Ya, padahal dia yakin diambil dari sumur ini, padahal sumur ini kosong. Ternyata dari dam yang besar ini disuling oleh orang-orang Arab. Ya, disuling untuk dijadikan air Zam-Zam. Jadi sebenarnya yang dibawa oleh orang-orang pulang dari Mekah masuk ke Indonesia ini bukan air Zam-Zam yang ada di dalam sumur ini, tapi yang benar adalah air Zam-Zam made in PDAM Arabia. Ya. Orang-orang yang berangkat ke Mekah itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah ziarah dan tur saja. Ya. Setelah itu dia putar Ka'bah 7 kali keliling Ka'bah. Dia putar. Kalau bapak-bapak ibu-ibu lagi ke sana, kalau melihat orang-orang di sana, itu kalau kita duduk termenung, saya pernah sama teman-teman saya, beberapa santri di sana, duduk termenung sambil berpikir. Ketika orang-orang itu putari Ka'bah, lempar batu sumbroh, itu mulai saya berpikir, pikiran saya hanya satu, kenapa permainan anak kecil ini dibawa ke sini? Coba anak kecil itu kan sunan muter-muter, habis muter keliling Ka'bah, 7 kali keliling, setiap orang mencium Hajar Aswad, rebutan ngambung Hajar Aswad itu rebutan. Hajar Aswad itu dihuni dari 8.888 jin yang dikepali satu jin yang namanya Huda Al-Fitri, ngambung jin rebutan. Dan orang-orang yang naik haji ke sana itu saya mulai berpikir, kenapa ya mereka kok begitu ya? Sampai-sampai di sana itu banyak orang yang menghadap kepada makamnya Nabi Muhammad itu banyak. Ada yang minta pesugihan, ada yang minta supaya tokonya laris, ada yang minta proyeknya bisa berhasil, ada yang minta nomor togel. Banyak hal di sana. Iya, banyak hal. Sampai-sampai ada seorang, sebab masalah di sana itu banyak tengkulak-tengkulak pedagang-pedagang yang gaya menipu. Orang Indonesia ini kan mudah dibodohi. Apa yang dikatakannya semua tidak benar alias kebohongan. Baik Habib yang belum murtad maupun yang sudah murtad. Sungguh disayangkan ya kata-katanya kalau Habib murtad tidak tanggung-tanggung membuat kebohongan tentang haji, air Zam-Zam, dan Hajar Aswad. Mereka dikenal sebagai orang yang suka berbuat dusta. Indonesia ini adalah Hadramaut yang kedua. Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Orang-orang Yahudi itu terusir dari negaranya sendiri dan mereka tidak punya negara. Akhirnya orang-orang Yahudi menjajah Palestina. Palestina diakuin. Lalu apakah kita ingin seperti itu? Kita ini diakuin sebagai orang-orang Yaman. Negara kita adalah miliknya Yaman. Kita akan menjadi budak. Orang Indonesia itu nggak berhak memiliki bangsanya sendiri. Orang Indonesia itu nggak berhak memiliki negara sendiri. Karena apa? Budak kacung. Baik, tengok Habib Yahya ini, lihatnya gue kayak nggak ada harga dirinya gitu ya. Lihat ya. Ini masternya, gimana pengikutnya Habib Yahya gitu. Saya itu heran, ada orang yang ngaku sebagai tapi nggak paham tentang cinta tanah air. Ada orang yang ngaku sebagai kiai tapi nggak paham tentang bagaimana kita dianugerahi oleh Allah negara. Negara ini perlu kita perjuangkan. Indonesia ini punyanya Aulia Tarim. Seenaknya saja orang-orang Yaman mengatakan bahwa Indonesia ini miliknya orang-orang Tarim.